Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Felicia yang sedang lari ke hutan karena sedang diburu oleh warga desanya. Karena itu, Felicia harus hidup sendirian di dunia luar. Sebenarnya, Felicia adalah seorang gadis yang bereinkarnasi dari dunia lain, dan ia juga dapat berkomunikasi dengan ingatannya dari masa lalu. Selain itu, Felicia memiliki sebuah tas ajaib pemberian seorang peramal, yang dapat menyimpan barang apa saja. Saat sedang berada di tempat pembuangan barang-barang, Felicia mencoba memungut benda-benda yang masih bisa digunakan. Di tengah pencariannya, ia menemukan sebuah peta yang bisa membantunya dalam perjalanan ke depannya. Namun, saat ia sedang asyik mencari barang, tiba-tiba Felicia melihat beberapa orang asing yang sedang mencarinya. Nampaknya, kepala desa telah menyewa mereka untuk menangkap Felicia. Mengetahui hal itu, Felicia langsung berlari menjauh secepat mungkin. Dalam pelariannya, ia melewati sebuah rawa dan tanpa disadari dikerumuni oleh banyak slime. Karena panik, Felicia tidak memperhatikan jalan dan akhirnya terjatuh dari tebing. Untungnya, ia selamat meskipun mengalami beberapa luka goresan di tubuhnya. Sejak saat itu, Felicia memutuskan untuk tidak lagi hidup dengan cara bersembunyi. Ia memotong rambut panjangnya dan menyamar sebagai seorang laki-laki. Felicia juga mengganti namanya menjadi Ivy, demi menghindari bahaya saat melakukan perjalanan. Saat melanjutkan perjalanannya, Ivy menemukan seekor slime langka. Berdasarkan informasi dari buku sihirnya, slime tersebut adalah jenis slime terlemah, yang disebut slime remuk. Biasanya slime jenis ini akan hancur hanya karena hembusan angin atau sentuhan ringan. Bahkan, slime ini saking lemahnya akan menghilang dalam waktu 1 hari. Mungkin karena merasa sama-sama dianggap lemah dan tidak berharga, Ivy seolah bisa memahami perasaan slime tersebut. Di titik ini, barulah kita diceritakan alasan mengapa Ivy diburu oleh warga desa. Di dunia ini, setiap anak yang telah berusia 5 tahun akan mendapatkan berkah dari dewa, yang memberinya skill dan kekuatan berdasarkan jumlah bintang. Sayangnya, meskipun Ivy memiliki skill penjinak monster, ia tidak memiliki bintang sama sekali, alias bintangnya 0. Karena hal tersebut, masyarakat menganggap Ivy sebagai anak yang dibuang dewa dan pembawa sial. Itulah alasan utama mengapa ia diburu dan dikucilkan oleh warga desa. Namun, sebenarnya ada satu orang yang peduli dan sayang kepada Ivy, yaitu sang peramal yang memberikannya tas ajaib. Sayangnya, beberapa hari sebelumnya, Ivy mendengar kabar bahwa sang peramal telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Ivy merasa semakin kesepian dan kehilangan satu-satunya orang yang peduli padanya. Keesokan harinya, Ivy kembali merasa sedih, karena ia mengira slime yang ditemukannya kemarin sudah menghilang. Namun, ternyata slime itu hanya bersembunyi di dalam gulungan peta. Ivy pun sangat senang menyadari bahwa slime itu masih bersamanya. Kemudian, Ivy mencoba mencari mantra dari buku sihir untuk menjinakkan slime tersebut. Usahanya berhasil, dan ia pun berhasil menjalin kontrak dengan slime itu. Slime tersebut kemudian ia beri nama Sora. Sesuai pesan terakhir dari sang peramal, Ivy pun memantapkan hati untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota di dekat kerajaan. Keesokan harinya, Ivy sedang berburu tikus hutan untuk bertahan hidup. Sebelum melanjutkan perjalanannya menuju kota dekat kerajaan, Ivy berencana mampir dulu ke kota kecil bernama Otorua. Namun, tiba-tiba Ivy mendengar suara monster yang sedang mendekat. Ia pun segera bersembunyi di atas pohon untuk menghindari monster semut tersebut. Setelah monster itu pergi, Ivy langsung memeriksa Sora dan merasa ukurannya bertambah besar. Ivy juga merasa aneh saat ingin mengambil potion untuk menyembuhkan lukanya. Ia ingat kemarin stok potionnya masih banyak, tapi sekarang hanya tersisa sedikit. Saat melanjutkan perjalanan, Ivy terkejut karena melihat wajahnya terpampang di poster buronan yang disebar oleh desanya sendiri. Bahkan, hadiahnya cukup besar. Akhirnya, Ivy sampai di kota dan saat melewati penjual daging,
ia mendapat ide untuk menjual daging tikus hutan yang ditangkapnya kemarin. Namun, karena Ivy adalah orang yang pemalu, ia ragu untuk berbicara. Untungnya, penjual daging tersebut menyadari bahwa Ivy membawa daging tikus karena ia memiliki skill penciuman bintang 2. Karena daging yang dibawa Ivy masih segar, akhirnya daging itu dibeli seharga 100 perak. Setelah mendapat uang, Ivy langsung membeli roti, karena sudah lama sekali ia tidak memakannya. Roti itu pun dibagi dua dengan Sora, walaupun sepertinya Sora tidak begitu suka roti. Keesokan harinya, saat mengecek jebakan tikus, Ivy melihat tempat rongsokan. Seperti biasanya, ia memungut potion dan barang-barang penting yang masih bisa digunakan. Namun, saat sedang mengumpulkan potion, Sora tiba-tiba memakan semua potion yang sudah dikumpulkan. Dari situ, Ivy akhirnya menyadari bahwa itulah makanan Sora. Setelah itu, Ivy kembali menjual daging dan menggunakan uangnya untuk membeli roti. Ketika mandi di sungai, Ivy curhat pada Sora. Ia berkata, "Apa aku tinggal di sini saja ya? Butuh uang tinggal jual tikus. Buat makan bisa beli roti. Dan orang-orang di sini juga baik." Ia merasa nyaman karena tidak perlu lagi takut bertemu orang lain. Namun, saat Ivy kembali ke desa, ia melihat para petualang dari desanya sedang menempelkan poster buronan dirinya, termasuk di toko daging dan toko roti. Untungnya, para petualang itu tidak mengenali Ivy karena penampilannya sekarang sudah seperti laki-laki. Ivy pun merasa sedih, padahal baru saja ia menemukan desa yang penduduknya baik. Meski warga desa tidak tahu bahwa Ivy sedang diburu, itu tetap tidak menjamin keamanannya. Maka, Ivy memutuskan untuk segera meninggalkan desa. Namun, saat sedang melanjutkan perjalanan, Ivy justru bertemu dengan monster pohon pemakan manusia. Walaupun berhasil kabur, Ivy terkena serangan di tangannya. Akibatnya, ia kehilangan kesadaran. Saat tak sadarkan diri, Ivy melihat Sora memakan tangannya yang sedang terluka. Cerita berlanjut dengan kilas balik ke masa lalu. Saat Ivy dilahirkan, ia lahir dari seorang ibu bernama Furufe dan ayah bernama Tablo. Selain itu, Ivy juga memiliki dua kakak, seorang kakak laki-laki bernama Veton dan kakak perempuan bernama Vesila. Awalnya, keluarga Ivy hidup bahagia. Ia sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya serta kakak-kakaknya. Keluarga ini terlihat harmonis dan saling melengkapi. Ayah Ivy memiliki skill mengolah kayu, ibunya memiliki skill menjahit, Veton memiliki skill membuat furnitur, dan Vesila memiliki skill penyembuhan. Semuanya juga memiliki bintang sebagai tanda berkah dari dewa. Pada suatu malam, keluarga mereka dikunjungi oleh seorang peramal yang selama ini sering disebut-sebut, yaitu Luba. Ia datang untuk mendoakan Ivy yang akan berusia 5 tahun dan sebentar lagi menerima berkah dari dewa. Peramal Luba berkata bahwa Ivy akan mendapatkan berkah yang bagus, walaupun belum diketahui skill apa yang akan ia miliki. Bahkan, saat Ivy masih berusia 2 tahun, Luba sempat datang dan meramal bahwa Ivy memiliki ingatan dari masa lalu. Karena hal itu sangat berbahaya jika sampai diketahui orang lain, Luba menyarankan agar Ivy menyimpan rapat rahasia tersebut. Tibalah hari ketika Ivy genap berusia 5 tahun. Saat ia melihat skillnya, muncul skill penjinak monster. Namun, saat alat untuk membaca jumlah bintangnya digunakan, alat tersebut meledak. Hasilnya menunjukkan bahwa Ivy tidak memiliki bintang sama sekali. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa ia adalah anak yang dibuang oleh dewa. Setibanya di rumah, suasana langsung berubah. Ayahnya murka dan mempertanyakan bagaimana bisa anak seperti Ivy lahir dari dirinya. Bahkan, sang ayah sempat meragukan bahwa Ivy adalah anak kandungnya. Ibunya menangis, dan kedua kakaknya pun ikut membenci serta mengusir Ivy karena dianggap telah merusak keharmonisan keluarga. Tak lama, kepala desa mengumumkan kepada seluruh warga bahwa Ivy adalah pembawa sial dan harus diusir dari desa. Merasa dibuang,
Ivy akhirnya kabur dan harus bertahan hidup sendirian di luar desa pada usia 5 tahun. Sebenarnya, Ivy memiliki kekuatan sihir api, namun sangat lemah. Ia akan langsung pingsan setelah menggunakan sihir tersebut. Suatu hari, Ivy terbangun dan mendapati dirinya ditemani oleh peramal Luba. Luba menjelaskan bahwa sihir Ivy sangat lemah, dan jika dipaksakan, akan membuatnya kehilangan kesadaran seperti yang terjadi saat itu. Luba juga mengaku bahwa ia telah meramal masa depan Ivy yang akan menjalani hidup seperti ini. Meski Ivy tidak memiliki bintang, Luba meyakinkan bahwa jika ia memiliki ilmu pengetahuan, hidupnya tidak akan hancur. Oleh karena itu, Luba memberikan sebuah tas sihir dan buku pengetahuan kepada Ivy. Tas tersebut bisa digunakan untuk menyimpan berbagai barang, dan buku itu akan membantunya dalam perjalanan. Luba mengatakan bahwa ia meramal Ivy akan melakukan perjalanan keliling dunia. Ia menyarankan Ivy untuk pergi ke sebuah kota dekat kerajaan. Namun jika Ivy menemukan tempat yang ia sukai, maka ia tidak perlu pergi ke kota tersebut. Luba juga berpesan agar Ivy mencari seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya dan tak perlu lagi menyembunyikan rahasianya, termasuk soal skill tanpa bintangnya. Ivy bingung mengapa Luba begitu baik kepadanya, padahal semua orang desa membencinya. Luba lalu berkata bahwa dulu, bahkan tanpa skill dan bintang, manusia tetap bisa hidup normal. Jadi, tak ada alasan untuk membenci Ivy hanya karena ia tidak memiliki bintang. 3 tahun kemudian, Ivy menjalani kehidupan sehari-harinya dengan mencari potion dan berburu di hutan. Suatu hari, ada warga desa yang masuk ke dalam hutan, membuat Ivy penasaran. Ia pun memutuskan untuk kembali ke desa Ratomi untuk mencari tahu. Di sana, ia mendengar kabar bahwa Luba telah meninggal dunia. Ivy semakin terkejut saat mengetahui bahwa ayahnya datang menemui kepala desa. Ternyata, selain diusir, Ivy juga mendapat perintah untuk dibunuh, dan ayahnya sendiri menyetujuinya. Kehidupan Ivy pun semakin dipenuhi rasa takut, seolah-olah semua orang ingin membunuhnya. Setelah itu, cerita kembali ke waktu saat Ivy tak sadarkan diri dan melihat Sora memakan tangannya yang terluka. Ivy mengira dirinya akan mati dimakan Slime, namun, ia hanya bisa pasrah karena merasa dirinya memang anak yang dibuang. Namun, keesokan harinya, Ivy terbangun dan mendapati dirinya masih hidup. Tangannya telah sembuh, dan Sora sudah bisa sedikit berbicara. Ivy sangat terkejut, namun juga bersyukur. Ia berterima kasih kepada Sora karena sudah menyembuhkan lukanya. Ivy merasa, selama ia masih bersama Sora, ia akan menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup di dunia ini. Setelah itu Ivy melanjutkan perjalanannya. Waktu lagi makan, Ivy merasa kalau Sora sudah tidak selembek biasanya karena Sora belum bisa makan selain potion. Jadi, Ivy harus cari potion di tempat pembuangan. Di tempat ini, Ivy menemukan banyak potion buat makan Sora. Nah, sekarang Sora juga bisa makan potion selain potion biru. Lanjut, ketika Ivy mengecek jebakan tikusnya, bukannya tikus yang didapat, Ivy malah menangkap monster ular. Setelah berhasil menangkap monster ular, dalam perjalanan Ivy merasa ada yang aneh. Ia mendatangi sebuah kereta kuda yang hancur dan orang-orangnya sudah pada meninggal. Karena kaget dan panik, Ivy langsung kabur sampai ke desa terdekat, yaitu Ratomu. Setelah itu, Ivy langsung melapor ke guild petualangan di desa ini. Meski malu-malu, Ivy bilang kalau dia menemukan orang yang dibunuh monster di hutan. Lalu, ada seseorang yang mendatangi Ivy dan dia agak ragu sama informasi yang diberikan Ivy. Tapi setelah dijelaskan secara rinci, orang itu akhirnya percaya dan menugaskan kelompok untuk menginvestigasi. Selain itu, dia juga bakal ngasih biaya informasi ke Ivy. Uang ini bakal didapat Ivy setelah memberikan informasi tentang monster. Karena informasi kayak gini penting banget biar monster tidak menyerang desa. Abis dari guild petualangan, Ivy pergi ke toko obat buat menjual ular. Dan ular yang ditangkap Ivy itu termasuk ular langka. Jadi Ivy bisa dapat uang 300 perak.
Karena Sora sudah mulai lapar, Ivy pergi ke tempat pembuangan untuk mencari potion. Ivy juga menemukan tas ajaib bekas. Setelah itu, Ivy ketemu lagi sama orang dari Guild Petualangan. Dia bilang kalau petualang sudah dapat info tentang monster yang membunuh manusia di hutan. Ternyata, monster ini termasuk monster yang berbahaya dan terkenal kuat. Terus, sesuai perjanjian, Ivy bakal dibayar karena sudah memberikan informasi ini. Abis itu, Ivy datang ke guild buat ngambil bayarannya dan Ivy dapat 500 perak, yang berarti setara dengan 50 tikus dan 2 keping emas. Aduh, berapa tikus itu ya? Karena monster tadi masih diurus sama petualang, Ivy sementara numpang di desa itu buat tidur. Kalau monster sudah dibunuh dan kondisi hutan sudah aman, Ivy bakal lanjut ke desa Ratome. Akhirnya, monster sudah dihabisi dan Ivy melanjutkan perjalanan. Terus, Sora tiba-tiba bertingkah aneh dan pergi ke suatu tempat. Ternyata, dia menemukan seekor monster Adandara yang sedang sekarat. Melihat ini, Ivy jadi kasihan tapi juga bingung harus bagaimana. Akhirnya, Sora yang menyembuhkan monster itu. Setelah disembuhkan, monster ini jadi jinak sama Ivy. Dan ternyata monster ini termasuk monster yang paling kuat. Bahkan, butuh 5 petualang tingkat tinggi buat ngalahin monster ini. Nambah 1 deh teman Ivy. Awalnya, monster ini mau dijinakkan. Cuma Ivy tahu kalau kekuatannya lemah. Jadinya, monster itu dikasih nama saja. Monster ini dikasih nama Ciel. Karena Ciel monster yang kuat. Bakal jadi masalah kalau Ivy jalan sambil bawa Ciel. Tapi ternyata, Ciel ini ngerti apa yang dimaksud Ivy. Terus, dia sembunyi di hutan. Sekarang Ivy sudah sampai di desa Ratome. Pas mau masuk, Ivy agak takut karena penjaga gerbangnya kelihatan galak. Selain itu, Ivy juga melihat ada orang yang mau masuk ke desa itu. Tapi Sora ngasih sinyal merinding pas ngelihat bapak ini. Dan ternyata, Sora bisa ngasih sinyal kalau ada orang jahat. Soalnya, pas bapak itu mau masuk gerbang, bener aja, setelah dicek, bapak ini bawa alkohol ilegal dan akhirnya ditangkap. Melihat penjaga gerbang yang galak, Ivy jadi deg-degan dong. Dan bener aja, pas Ivy mau masuk langsung ditanya. Setelah dijelaskan kalau Ivy ini datang sendirian dari desa Ratomi, si penjaga malah merasa kasihan karena dia tahu kalau desa Ratomi lagi sengsara. Ivy juga disemangatin sama penjaga ini. Setelah masuk ke desa Ratome, Ivy sambil ngobrol sama ingatan masa lalunya dan disarankan tidur di camp petualangan. Sama seperti penjaga gerbang, penjaga di sini juga kelihatan galak, tapi ya cuma kelihatannya doang. Aslinya baik. Bahkan, Ivy dikasih surat izin juga. Setelah itu, Ivy merasa kalau dia pengen beli tenda supaya nggak perlu nyembunyiin Sora. Pas lagi nyari tenda, Ivy ketemu lagi sama penjaga gerbang. Ternyata, namanya Ot dan temennya bernama Felivera. Melihat Ivy yang lagi cari tenda, Ot mau bantu Ivy buat cari tenda yang bagus. Soalnya Ot punya kenalan pengrajin di desa ini. Selain barangnya bagus, harganya juga terjangkau. Setelah sampai di tempat itu, Ivy dijelasin kalau mau cari tenda datang aja ke tempat ini. Terus, Ivy ditanya punya uang berapa buat menyesuaikan harganya. Setelah dikasih tahu kalau Ivy bawa uang yang lumayan banyak, mereka kaget. Kok bisa anak ini berani bawa uang banyak? Terus dijelasin kalau Ivy dapat uang banyak dari desa Ratomu setelah ngasih tahu tentang monster. Akhirnya, Ivy dapat tenda dan harganya juga sesuai. Terus, tenda ini harus dikasih tanda supaya tahu kalau Ivy pemiliknya. Ivy juga dapat dompet ajaib buat nyimpen duit. Dan akhirnya, Ivy sekarang punya tenda. Tapi belum lama menikmati kenyamanan di tenda, tiba-tiba ada petualang yang rusuh. Ngedatengin dan nuduh Ivy nyuri tenda. Dikiranya, anak kayak Ivy nggak mungkin mampu beli tenda. Terus, penjaga lapangan datang. Para petualang ini langsung bilang kalau Ivy nyuri tenda. Tapi untungnya, penjaga tenda ngebela Ivy karena dia tahu kalau Ivy tuh yang punya tenda ini. Soalnya,
dia dapat info langsung dari Kapten Odd. Langsung pada paniklah tuh petualang rusuh ini, dan mereka langsung ditangkap sama penjaga lapangan. Tapi ada 2 orang yang bisa kabur. Ternyata, penjaga ini disuruh Odd buat ngawasin Ivy. Dan sebagai permintaan maaf, Ivy diberi potion yang masih baru. Si penjaga juga bilang kalau ada masalah lagi, Ivy bisa langsung panggil penjaga aja. Keesokan harinya, Ivy mau berburu tikus. Tapi semua penjaga tiba-tiba terus menyapa Ivy. Lanjut mengecek jebakan. Ivy terkejut karena jebakannya rusak ditabrak babi hutan. Untungnya, Ciel bawa daging kelinci untuk Ivy. Dan akhirnya Ivy jual tuh dagingnya. Sama seperti tadi, semua penjaga selalu menyapa dan bersikap baik pada Ivy. Terus Ivy disamperin Felivera. Dan Felivera menjelaskan kalau ini tuh perintah Kapten Odd karena dia khawatir sama Ivy. Ngeliat anak kecil berpetualang sendirian, jadi dia nyuruh semua anak buahnya harus baik dan ngebantu Ivy. Terus Ivy lihat buah Zaro. Buah ini tuh cuma tumbuh di desa Ratomi dan harganya mahal banget. Ivy kaget. Lah kok bisa jadi mahal buah ini? Terus si penjual cerita kalau manen buah Zaro itu bergantung sama si peramal. Soalnya salah waktu aja, buah ini gak bisa dipanen. Makanya butuh ramalannya si Luba buat tahu kapan harus panen. Sebenarnya, warga tuh pada mendukung Luba karena buah ini adalah sumber penghasilan terbesar desa Ratomi. Tapi si kepala desa yang sengklek ini, dia gak suka kalau warga mendukung Luba. Dia nyalahin Luba karena melindungi Ivy dan meracuni Luba waktu lagi sakit. Jadi penyebab Luba meninggal ya si kepala desa sengklek ini. Terus karena buah Zaro gagal panen, desa Ratomi jadi kacau. Banyak warga yang pada ninggalin desanya. Lanjut, seperti biasa Ivy buat jebakan tikus. Dan dia juga mulai terbiasa sama sambutan para penjaga. Terus waktu Ivy di hutan, dia lihat ada petualang yang kabur kemarin. Terus mereka mencoba buat mengambil barang Ivy. Tapi untungnya, ada Ciel yang siap menolong Ivy. Setelah itu, Ciel pergi sembunyi karena ada orang yang datang. Dan ternyata, orang itu adalah Kapten Odd. Terus dia sempat dengar teriakannya Ciel. Dan dia juga kaget karena petualang rusuhnya udah kalah. Terus Ivy diajak ngobrol sama Kapten Odd. Dia jelasin kalau 4 petualang itu ternyata para kriminal yang jadi buronan. Nah, karena Ivy secara gak langsung udah ngebantu nangkap mereka, Ivy bakal dapat hadiah. Dan hadiahnya ini lumayan besar. Terus, biar Ivy gak kesusahan bawa uang, Odd nawarin Ivy buat bikin rekening. Kapten Odd juga nawarin diri buat jadi penjamin di rekening Ivy. Dan Ivy juga diajak Odd buat makan. Terus Odd sama Felivera penasaran sama skill dan bintang Ivy. Kalau skill, Ivy masih bisa jawab. Tapi kalau bintang, Ivy cuma diem doang. Mungkin Ivy takut kalau orang di sini juga membencinya setelah tahu Ivy gak punya bintang. Tapi Odd dan Felivera ini beda. Gak sama kayak penduduk desa Ratomi. Mereka tahu kalau Ivy bintangnya rendah. Dan mereka justru mendukung. Ivy punya bintang tinggi itu gak selalu jadi orang hebat. Para kriminal juga bintangnya tinggi-tinggi. Tapi kelakuannya kayak pecundang. Jadi, Ivy gak perlu khawatir soal bintang. Yang penting, Ivy harus percaya dan bangga pada dirinya. Besoknya, Ivy melanjutkan perjalanannya ke kota dekat kerajaan. Terus Kapten Odd bilang kalau ada masalah di perjalanan. Tinggal sebut aja nama Kapten Odd. Aja selesai tuh masalah. Setelah Ivy pergi dari desa, Odd dan Felivera sebenarnya tahu kalau Ivy itu bocah tanpa bintang yang diburu desa Ratomi. Mereka juga paham kenapa Ivy nyembunyiin rahasia ini. Lanjut ke perjalanannya Ivy. Ingatan masa lalunya bilang kalau Sora itu mulai berevolusi setelah nyembuhin Ciel. Terus Ivy melihat kebun yang rusak. Mungkin karena babi hutan. Bener aja. Ivy langsung dikejar babi hutan itu. Terus, besoknya Ivy kecewa karena jebakan rusak lagi. Tiba-tiba ada aura gelap yang mendekat ke arahnya. Langsung kaburlah si Ivy. Tapi setelah Ciel datang, aura itu menghilang. Terus Ivy lanjut perjalanan lagi.
dan tiba-tiba ada monster kanibal yang mendekat. Setelah itu, Ciel bertarung melawan monster itu. Tapi ternyata, monsternya gak cuma satu dan Ivy harus kabur secepat mungkin. Tapi pas nyampe di hutan kering, Ivy malah nginjek jebakan. Tapi untungnya, ada petualang yang namanya Ratlur datang dan membunuh semua monster. Melihat Ivy yang hampir kebakaran, ada petualang lain yang langsung memanah jebakan itu. Selain pemanah tadi, ada penjinak yang namanya Mira, dan dua orang lain yang namanya Caesar dan Genouga. Dan pemanah tadi namanya Sifar. Setelah itu, Ivy dikasih tahu kalau jebakan tadi itu dipasang sama Ratlur buat nangkep monster. Setelah itu, Ivy kenalan sama orang-orang ini. Jadi mereka itu tim gabungan dari kelompok pedang api dan kelompok pedang hijau yang punya tugas buat membasmi monster kanibal. Dan kelompok ini dipimpin sama Caesar. Mereka juga khawatir setelah mendengar cerita Ivy. Nah, kebetulan tim penakluk ini dari desa Otorua. Jadi Ivy sekalian diajak ke sana. Tapi desa Otorua masih lumayan jauh. Jadi mereka bakal ke perkemahan dulu buat istirahat. Terus Ivy khawatir sama Ciel. Tapi untungnya Ciel masih selamat. Setelah sampai di perkemahan, Mira mau pisah dulu karena dia bukan kelompok pedang api. Cuma Ratlur jadi agak panik karena hari ini jadwalnya buat masak. Dan ternyata Ratlur ini gak bisa masak. Terus karena Ivy udah dibantu dan diizinin tinggal di perkemahan, Ivy nawarin biar dia aja yang masak. Setelah makanan jadi, ternyata kelompok pedang api suka banget sama masakan Ivy. Bahkan si Mira sampai ikut datang karena nyium aroma kenikmatan. Selesai makan, waktunya cuci piring. Awalnya Caesar nyuruh Ivy buat istirahat aja. Tapi Ivy sungkan karena udah ditolongin dari monster dan diizinin tinggal di perkemahan ini. Terus waktu mau tidur, Caesar ngerasa Ivy itu anak yang gak enakan. Kayak takut gak berguna dan ditinggalin sama orang-orang. Besoknya, Ivy pergi ke tempat pembuangan buat nyari potion untuk makanannya si Sora. Gak lama, Mira datang karena slime-nya mau ngeleburin senjata bekas di tempat ini. Terus Ivy tanya ke Mira, tahu gak info tentang slime remuk? Dan kata Mira, slime remuk itu adalah slime yang sangat langka. Terus kalau bisa nangkap slime itu, bisa dijual mahal. Malamnya, Ivy masakin kelompok ini lagi. Dan seperti biasa, kelompok ini suka banget sama masakan Ivy. Setelah makan, Mira datang sambil bawa saudaranya yang bernama Trot dan Mam. Mereka bertiga ini satu sekelompok angin hijau. Awalnya sih mereka cuma ngobrol santai, tapi kapten yang namanya Bolorada datang. Trot sama Mam ini langsung pergi, disusul juga sama Mira. Ternyata, kata Ratlur, hubungan si kembar sama kapten itu kurang baik. Terus waktu Ivy mau istirahat, lagi-lagi ada aura yang menakutkan itu lagi. Bersamaan saat Ratlur datang, aura itu menghilang. Setelah Ratlur pergi, Ivy melihat Sora yang tiba-tiba merinding. Sama seperti saat ada bapak-bapak yang bawa alkohol ilegal di desa Ratome. Akhirnya, Ivy tanya ke Sora tentang orang-orang di tim penakluk. Pas Ivy tanya tentang Mira, Sora langsung merinding. Setelah itu, akhirnya Ivy dan kelompok pedang api sudah sampai di desa Otorua. Terus Ivy harus ngisi formulir dulu. Dan semua orang kaget dengar Ivy yang dari desa Ratomi. Awalnya agak masalah nih. Terus Ivy ditanya, dia punya penjamin gak? Setelah Ivy nyebut nama Kapten Oat sebagai penjaminnya, masalah langsung beres. Terus Ivy diantar ke lapangan petualangan untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Setelah itu, Ivy diajak ngobrol sama kelompok pedang api. Jadi, desa Otorua dan hutan di sekitarnya lagi dalam kondisi yang berbahaya karena ada banyak kriminal yang nyulik orang terus dijual dan dijadikan budak. Terus sasaran mereka itu biasanya anak kecil kayak Ivy. Jadi para petualang mau ngelindungi Ivy karena anak ini sendiri. Terus mereka juga bilang ke Ivy, jangan keluar sendiri sampai mereka nangkap kriminal ini. Terus petualang ini cerita kalau dulu mereka sempat nemuin markas para kriminal. Cuman ada pengkhianat, pas para petualang mau nyerbu markas itu.
mereka udah pada kabur. Dan sekarang, mereka gak punya petunjuk lagi tentang para kriminal itu. Nah, akhirnya Ivy cerita dia pernah diikutin sama orang yang punya aura gelap. Pada kaget dong. Terus mereka mengeluarkan alat sihir supaya obrolan mereka gak ketahuan sama orang sekitar. Terus Ivy cerita pas awal diikutin aura gelap ini sampai di perkemahan. Dari informasi barusan, mereka nyimpulin, jangan-jangan ada kriminal di tim penakluk. Sebelum semua saling nuduh, Ivy bilang kalau orang yang mencurigakan itu Mira. Jelas mereka kaget dong, masa Mira anggota kriminal? Terus Ivy ditanya punya bukti gak? Ivy sebenarnya punya buktinya, tapi Ivy masih ragu buat nunjukin Sora yang bisa mendeteksi orang jahat. Waktu Ivy sama Sora sendiri, Sora ngasih isyarat kalau Sora tuh gak apa-apa kalau diceritain ke para petualang tadi karena mereka gak ada yang jahat. Terus Ivy ingat pesan Luba, jangan merahasiakan apapun dari orang yang dipercaya. Akhirnya, Ivy dipanggil buat diajak ngobrol lagi sama kelompok pedang api. Ternyata info Ivy benar, kalau Mira dan saudaranya itu bermasalah. Soalnya tadi malam Caesar ngeliat mereka ngobrol sama seseorang pakai alat sihir supaya obrolannya gak kedengeran. Terus waktu didatengin, mereka tingkahnya mencurigakan. Terus para petualang bilang terima kasih ke Ivy. Berkat info yang diberikan, mereka dapat sedikit petunjuk tentang anggota kriminal. Tapi Ivy agak bingung, kok orang-orang langsung percaya sama infonya. Soalnya kemarin Ivy bilang kalau dia punya buktinya. Meski gak diliatin buktinya, mereka percaya sama perkataan Ivy. Selain itu, Ivy juga baik banget. Karena itu mereka percaya kalau Ivy gak bohong. Melihat orang-orang percaya padanya, Ivy akhirnya bisa terbuka dan memberitahu kalau dia punya slime yang bisa mendeteksi orang jahat. Terus para petualang dikenalin sama Sora, dan para petualang ini juga sepakat buat merahasiakan tentang slime ini biar gak banyak orang yang tahu. Ingatan masa lalu juga bilang, keputusan Ivy buat nyeritain Sora ke petualang itu pilihan yang tepat. Dan mereka ngecek apakah benar Sora bisa mendeteksi kebohongan. Dan benar aja, Sora bisa melakukannya. Jadi mereka makin percaya kalau Sora itu bisa mendeteksi kebohongan dan orang jahat. Setelah itu, mereka berdiskusi tentang kelompok kriminal ini. Aslinya, mereka gak ngangka kalau Mira dan saudaranya adalah anggota kriminal. Soalnya kelompok angin hijau ini adalah kelompok yang dipercaya para bangsawan. Terus Ivy bilang kalau mungkin kelompok kriminal ini bukan cuma pasukan angin hijau doang. Pasti ada pengkhianat lain selain angin hijau. Dan mungkin bangsawan juga ikut campur di kelompok kriminal ini. Setelah mendengar perkataan Ivy, Caesar mau ngobrolin hal ini sama ketua guild dan nyari solusi buat nemuin dan nangkep para pengkhianat. Terus mereka ketemu sama ketua yang namanya Rogurifu dan para kaptennya, yaitu Bakusubi dan Agrok. Mereka bukan pengkhianat karena Sora gak merinding waktu ketemu mereka, karena Sora masih jadi rahasia. Bolorda bohong kalau dia punya batu ajaib yang bisa mendeteksi kebohongan dan penjahat. Terus ketua paham kalau mereka kesini tuh buat ngecek ada penyusup atau enggak. Terus Ivy dan petualang lain diantar Bakusubi ke markas kriminal yang dulunya gagal diringkus dan sekarang tempat ini dijaga ketat untuk mengamankan barang bukti. Sambil ketemu para penjaga, Sora nemuin beberapa pengkhianat. Ivy narik baju Bolorda buat ngasih kode kalau mereka ketemu pengkhianat. Setelah Ivy ketemu sama penjaga, para kapten langsung pusing karena banyak pengkhianat di antara pasukan penjaga. Gak lama kemudian, ada bangsawan yang datang, namanya Farutoria, dan pengawalnya Foronda. Tidak disangka-sangka, Sora merinding sama bangsawan ini. Setelah bangsawan itu pergi, Ivy bilang kalau bangsawan itu orang jahat. Ternyata bangsawan memang ikut campur di kelompok kriminal. Karena mereka belum punya bukti yang kuat, jadi mereka belum bisa meringkus bangsawan dan para pengkhianat. Terus Ivy tanya, di markas tadi ada nggak ruangan yang dijaga diam-diam sama pengkhianat? Akhirnya mereka ingat kalau ada satu ruangan yang selalu dijaga. Langsung didatengin deh ruangan itu. Terus penjaga yang aslinya penjahat ini disuruh pergi dulu.
Tapi pas diperiksa mereka gak nemu apa-apa. Terus waktu Ivy mau ngambil buku yang aneh, dia gak sengaja buka ruangan rahasia. Dan di ruangan ini ada banyak harta dan daftar orang yang berkhianat. Jadi sekarang mereka punya bukti kuat nih untuk nangkap para kriminal. Tapi mereka gak bisa langsung bertindak gitu aja. Karena kalau ketahuan dikit aja, anggota kriminal ini bisa kabur lagi. Terus Ivy harus selalu dijaga. Dan kalau mau kemana-mana harus selalu ditemenin. Terus Ivy minta ditemenin Ratlur buat nyuci baju. Terus Ratlur tanya, Ivy ini beneran cowok gak? Langsung merasa bersalahlah si Ivy karena gak jujur kalau dia cewek. Untungnya Ratlur langsung paham. Mungkin Ivy juga ingin melindungi dirinya. Ratlur juga bilang kalau dia gak bakal ngebocorin hal ini ke orang lain. Setelah itu, tiba-tiba Mira datang. Terus ngajak Ivy makan kue di toko kenalannya. Tapi Ratlur juga ngajak ke toko yang lain. Ratlur jelas tahu rencana busuknya Mira yang diam-diam mau nyulik Ivy. Jelas gak dibiarin dong. Makanya Ratlur ngajak ke toko lain. Soalnya dia tahu kalau toko kenalannya Mira itu tempat penculikan. Tapi tiba-tiba saudara kembarnya Mira muncul. Mau ikut. Suasana langsung tegang dong. Tapi Ratlur masih bisa menang di sini. Akhirnya mereka pergi ke toko pilihan Ratlur. Terus Ratlur tanya, ada apa nih kok tiba-tiba ngajak Ivy makan? Katanya sih mereka penasaran sama ceritanya Mira kalau Ivy itu adalah anak yang baik. Makanya mereka pengen kenalan juga. Terus Ratlur bilang, berani nyentuh Ivy. Gue sikat kalian. Terus Tord sama Mam juga gak niat bertarung. Tapi kalau mau, ya boleh-boleh aja. Terus Mira marahin saudaranya karena niat awalnya cuma mau makan, bukan tarung. Tapi kedua saudara ini malah nyolot ke Mira. Bilang kalau Mira gak tahu nikmatnya bertarung. Apalagi skill penjinak Mira itu gak guna. Dan bisanya cuma ngolah sampah doang. Terus Ivy di sini belain Mira. Kata siapa skill penjinak gak guna. Karena Ivy sering mungutin barang rongsokan. Dia jadi tahu walaupun jadi sampah. Tapi kadang sampah juga berguna buat orang. Sama kayak skill Mira. Meski cuma bisa ngolah sampah. Tapi kalau bukan Mira siapa lagi yang mau ngolah sampah? Dari situ Mira termenung setelah dibela Ivy. Terus Ratlur nyeritain kejadian barusan ke teman-temannya. Ternyata Ivy mau diculik diam-diam. Terus mereka mikir, misalnya Ivy beneran diculik, bukannya orang-orang bakal curiga. Soalnya mereka terang-terangan ngajak Ivy pergi. Terus ingatan masa lalu ngasih tahu ke Ivy kalau angin hijau cuma umpan dan bisa dibuang kapan aja. Terus mereka buat isu biar orang-orang fokus ke Ivy yang diculik. Terus organisasi kriminal ini bisa ngambil harta. Terus Ivy punya ide buat dirinya jadi umpan. Nanti dibuat seolah-olah pengawasan markas lagi kendor. Setelah kriminal mau ngambil harta, tinggal tangkap aja deh. Setelah dengar ide Ivy, akhirnya mereka membuat rencana. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua petualang di satu tempat. Terus nyuruh ngenalin diri ke Ivy. Tujuannya biar Sora bisa mendeteksi penjahat di antara para petualang. Ketua guild bilang ke semua orang kalau hal ini dilakukan biar semua orang kenal sama Ivy dan melindungi anak ini dari para kriminal. Setelah kenalan, ketua guild manggil beberapa orang yang mau dikasih misi khusus. Setelah itu Ivy didatengin Mira. Mira bilang makasih karena waktu itu Ivy ngebelah dirinya. Terus Mira ngajak Ivy, Ratlur, dan saudaranya buat makan di toko kenalannya. Pindah ke anggota pedang api. Mereka sedang menemui Kapten Bakusubi sama Agrupu. Mereka ngasih kode buat ngumpulin para penjaga. Dengan alasan ada monster yang berkeliaran di hutan. Cuma gak semua pasukan disuruh bantu misi. Ada beberapa orang yang diperintahkan buat tetap menjaga tempat ini. Termasuk para pengkhianat juga. Setelah semua sudah berkumpul, mereka langsung jalan ke hutan. Para petualang ini diawasin sama pedang api. Kalau pasukan dan penjaga diawasin sama Kapten Bakusubi dan Agrupu. Terus cerita balik lagi ke Ivy. Setelah masuk ke toko, kita dikenalin sama penjaga toko yang namanya Hagu. Hagu ini termasuk anggota kriminal. Terus rencana dimulai.
Ratlur di sini bilang ke Mira dan saudaranya kalau dia diminta ketua guild buat menjalankan misi rahasia, yaitu membantu patroli. Soalnya pengamanan desa sedang lemah karena banyak petualang dan pasukan sedang menjalankan misi khusus yang diperintahkan ketua guild. Sambil dengerin obrolan ini, Hagu nyampurin racun ke makanan Ratlur dan Ivy. Terus setelah ngasih makanan, Hagu langsung pergi karena dengar obrolan kalau pengawasan lagi kendor. Tapi ini sesuai sama rencana. Setelah Hagu pergi, Ratlur langsung bilang kalau dia udah tahu Mira dan saudaranya itu anggota kriminal, dan makanan ini juga beracun. Terus Mira masih nyangkal, dan Ratlur nyuruh Mira dan saudaranya makan makanan yang tadi ada racunnya. Karena udah ketahuan, Mira ngajak saudaranya nyerah aja. Cuma saudaranya ini gak mau. Mereka ngelakuin ini tuh buat cari uang. Bahkan mereka ngajak Ratlur buat tarung. Tapi Ratlur bisa menang dengan mudah. Di sini, Mira malah ngebantu Ratlur buat ngalahin saudaranya. Mira juga minta maaf ke Ivy karena udah bohong. Langsung dimaafin dong. Ivy juga berterima kasih karena Mira ikut ngebantu. Terus, kita pindah ke markas kriminal yang lagi diserang karena penjagaannya lagi kendor. Cuma gak semua penjaga di sini ngelindungin. Soalnya sebagian pengkhianat ngebantu kriminal masuk. Dan memang dibiarin. Soalnya ini termasuk rencana waktu bangsawan ikut masuk ke markas buat ngambil harta. Tiba-tiba ada bom asap yang meledak, dan asapnya bisa bikin orang pingsan. Pindah ke para petualang dan pasukan yang dibawa ke hutan. Para kriminal mikir karena lebih banyak kriminal daripada petualang. Jadi mereka mau menyingkirkan para kapten. Tapi waktu mau diserang, Kapten Bakusubi dan Agrupu langsung nembakkan jaring dan nangkap para kriminal. Melihat kapten sudah bertindak, kelompok pedang api juga gak mau kalah. Mereka juga ikut ngehajar para kriminal. Akhirnya berhasil rencana Ivy dan para petualang buat menangkap semua anggota kriminal, termasuk bangsawan di desa ini. Masalah lain muncul karena warga desa pengen gebukin para kriminal itu. Para warga gak mau kalau penjahat ini dibiarin hidup. Untungnya Kapten Bakusubi datang menangani warga. Dia bilang, emang warga puas kalau mereka cuma digebukin sampai meninggal. Kalau mereka mati, penderitaan mereka di dunia bakal selesai. Daripada dibunuh, selain disiksa seumur hidup, mereka juga bisa jadi alat gratis buat bangun desa. Karena dengar omongan Kapten Bakusubi, akhirnya para warga bisa tenang. Tapi Ivy paham kalau Bakusubi ngelakuin hal ini tuh biar para warga gak jadi penjahat. Soalnya kalau warga mukulin para kriminal sampai mati, yang tadi awalnya pelaku bakal jadi korban. Besoknya, karena Ivy udah berperan banyak saat menangkap kriminal, Ivy jadi dapat banyak hadiah. Ivy dapat sekitar 150 koin emas. Terus Ivy masuk ke hutan buat ngecek jebakan. Udah dapat uang banyak, masih aja mau nangkap tikus. Salut gue. Terus akhirnya Ivy ketemu lagi sama Ciel. Setelah balik ke desa, Ivy diajak pesta buat ngerayain keberhasilan desa Otorua nangkap kriminal. Dan mereka berterima kasih banget kepada Ivy karena udah ngebantu banyak. Ivy juga khawatir sama Mira. Memang dia termasuk kriminal. Tapi Mira aslinya gak jahat kok. Terus ketua guild bilang, karena anggota angin hijau termasuk anggota terlemah di kelompok kriminal. Karena itu mereka akan mendapatkan hukuman yang lumayan ringan. Selain itu, Mira juga bisa mengurangi masa tahanannya karena dia sempat ngebantu Ratlur. Dengar ini, Ivy jadi lega. Terus ketua juga udah tahu kalau Ivy dibantu Sora. Bolorda terus minta maaf karena udah nyeritain rahasia ini ke ketua guild. Soalnya ketua guild curiga sama batu ajaib yang dipakai mendeteksi orang jahat. Pas dicek, ternyata emang cuma batu biasa. Karena udah ketahuan, ya udah Ivy ngenalin Sora ke ketua guild karena mereka ini orang-orang yang bisa dipercaya. Ketua guild nawarin Ivy buat tinggal di desa Otorua, dan ketua juga bakal nyiapin semuanya. Meski mereka tahu kalau Ivy mau lanjutin perjalanannya ke kota dekat kerajaan, Ivy jadi ingat sama kata-kata Luba yang bilang, kalau nemu kota yang mau ditinggali, Ivy gak perlu lagi pergi ke kota dekat kerajaan.
Di sini Ivy juga bilang kalau dia adalah anak yang terlahir tanpa bintang. Dan Ivy juga cerita kalau dia diusir dan mau dibunuh sama warga desa dan orang tuanya. Tapi mereka gak ngatain Ivy. Mereka justru ngasih semangat dan bangga sama Ivy soalnya dia bisa bertahan sejauh ini. Mereka juga bilang kalau Ivy gak perlu khawatir lagi. Karena semua orang di sini bakal melindungi dan mendukung Ivy apapun yang terjadi. Mereka juga janji gak bakal nyeritain rahasia terbesar Ivy ke orang lain. Terus Ivy mau melanjutkan perjalanannya. Karena selama ini Ivy berpetualang buat lari dari ketakutannya. Tapi selama perjalanan, dia selalu ketemu sama orang-orang baik. Seperti Kapten Ott sampai ke desa Otorua. Walaupun mereka tahu kalau Ivy anak tanpa bintang, mereka gak pernah membenci dan mau membunuh Ivy. Dan Ivy memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya seperti tukang ramal. Tapi sekarang tujuannya bukan melarikan diri, tapi mencari sesuatu. Ivy yang tadinya cuma bocah yang dibuang, sekarang jadi orang yang berpengaruh. Besoknya, Ivy diantar para petualang menuju gerbang. Ivy juga diberi tas ajaib yang baru. Dan dia juga dikasih tahu info tentang Slime remuk. Jadi, kenapa Ivy bisa menjinakkan Slime itu? Ya karena yang ngejinakin itu Ivy. Soalnya Slime ini tuh benar-benar rapuh. Kelebihan sihir sedikit aja, Slime ini bisa hancur. Mungkin karena Ivy ini anak tanpa bintang. Jadi sihirnya lemah. Makanya Sora gak hancur pas dijinakin Ivy. Dan setelah Ivy pergi, akhirnya Ciel muncul lagi. Dan akhirnya Ivy melanjutkan perjalanannya bersama kedua temannya.